masyarakat, ya. Sehingga ini meresahkan dan kadang-kadang bisa menimbulkan menimbulkan kericuhan di masyarakat, ya. Menimbulkan perselisihan di masyarakat. Nah, ini saya kira ya nanti berkembang lagi, mungkin ada lagi ya, selain langkanya BBM, mahalnya BBM, kemudian juga gas barangkali nanti ya. Yang penting semua kebutuhan dasar masyarakat termasuk listrik dan juga ini akses komunikasi lah, sinyal. Perbaikan yang kita lakukan akan sia-sia menurut saya, ya, karena akan rusak lagi. Nah, bersama ini kami mohon ada solusi, ya. Kami Kabupaten Gunung Mas bukan tidak mendukung investasi, kita sangat mendukung, tetapi agar kehadiran investasi itu tidak malah menyulitkan rakyat kecil. Karena sering dengan lengketnya kendaraan itu di tengah jalan, sering terhambat aktivitas masyarakat, ya. Arus orang dan arus barang untuk aktivitas masyarakat. Jadi ini mohon yang seyogianya memang angkutan produksi itu adalah melalui jalan produksi. Solusinya seperti apa? Mari nanti kita pikirkan bersama sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, ya. Apakah nanti ada kapasitas jalan ditingkatkan, ya mungkin juga jalan itu dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional nanti karena keterbatasan anggaran dari pemerintah provinsi untuk menangani perbaikan jalan itu. Jadi apakah kapasitas jalan yang ditingkatkan, dilebarkan sehingga bisa diizinkan angkutan produksi gitu. Ya, kami serahkan kepada kita bersama saat ini dan kami titip kepada Pak Willy sebagai perwakilan kita di pusat, ya. Aspirasi ini supaya nanti bisa disampaikan kepada pemerintah pusat, apalagi di sini ada dari ESDM, ya, Kementerian ESDM terkait dengan izin batubara misalnya, ya. Apakah nanti angkutannya seperti apa gitu, yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat, ya. Sehingga ini meresahkan dan kadang-kadang bisa menimbulkan menimbulkan kericuhan di masyarakat, ya. Menimbulkan perselisihan di masyarakat. Nah, ini saya kira ya nanti berkembang lagi, mungkin ada lagi ya, selain langkanya BBM, mahalnya BBM, kemudian juga gas barangkali nanti ya. Yang penting semua kebutuhan dasar masyarakat termasuk listrik dan juga ini akses komunikasi lah. Banyak bersyukur dan terima kasih karena kelihatannya perbedaan dari pemerintah pusat ke daerah itu ya kita akan melaksanakan. Nah, tapi ada satu hal, kelihatannya ini baru undang-undang masalah pertambangan, tapi di dalam perizinan sawit, nah itu kita masih di ranah pemerintah pusat. Nah, yang terjadi permasalahannya kita sekarang ini khususnya saya kira di mana bahkan pemerintah Kecamatan Batu ini kita sudah semua lahan sawit sudah dikatakan lahan sawit dan lahan pertambangan yang kita sebenarnya tidak tahu yang memang dikatakan oleh pemerintah pusat. Ya seyogianya memang harus juga ya dikerjakan juga pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, baru pemerintah pusat. Dan yang kedua yang perlu disampaikan, khususnya di Kecamatan Lemah Paku ini adalah mempunyai momen tersendiri bagi suku Dayak di provinsi Kalimantan Tengah ini, khususnya mengenai salah satu momen perdamaian, yaitu Bentang Kembang Hanoi, dilahirkan 1890. Nah, ini wacananya ini ada 5 provinsi dan 2 negara, ya,
ingin membangun situs budaya sana. Tapi saya lihat memang wacananya ke depan bahwa kita itu akan melaksanakan perda hak adat. Tetapi masalahnya adalah karena wilayahnya ini memang sudah dipetakan oleh sawit dan pertambangan, ini akan menjadi kendala. Ini harus jadi pemikiran kita bersama kalau kita melihat dari sisi kendala-kendalanya. Karena kenapa? Kalau kita melihat di daerah lain, Pak, ini mohon maaf kalau kita melihat di daerah Papua, itu ada 7 permintaan di provinsi Papua itu semua dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Bahkan istana juga dibangun. Pemaksa di tanah Dayak ini yang tempat komendan perdamaian ini tidak diperhatikan. Salah satu juga jalan infrastruktur. Wah, luar biasa Pak. Ini yang memang kami mohon nanti, dan saya sudah bersyukur dari Undang-Undang 55 2022 masalah perkembangan ini sudah diserah Kepres 55 2022 ini sudah diserahkan oleh provinsi. Bisa ada kewenangan daerah, tapi satu sektor tadi yang kita memang pertimbangkan oleh mohon nanti juga jadi sawit. Jadi ini juga bisa dipertimbangkan. Karena kenapa? Ya bukan kita sangat setuju sebenarnya menindak dari investor ini. Tapi kalau tidak ada pengaturan untuk masalah lahan, nah ini jadi kendala juga terhadap masyarakat. Jadi masyarakat semakin terhimpit, tidak ada lahan besar dan sebagainya. Nah ini yang jadi masalah buat kita ini. Jadi mudah-mudahan waktu yang sudah cukup Pak ya. Kalaupun tidak cukup, harusnya dicatatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama kali mungkin dari Pak Kadis LH. Pak Kadis LH tadi mungkin terkait dengan pertanyaan dari Ibu Wakil Bupati ya. Yang pertama mungkin syukur alhamdulillah bahwa Undang-Undang Nomor 3 sudah memperkenalkan IPR, walaupun di aturan yang lama juga sudah disinggung ya, hampir. Tetapi di Undang-Undang Nomor 3 ini lebih dipertegas. Itu yang harus kita syukuri. Memang ini didorong oleh bagaimana menangani pertambangan yang tentunya menghilangkan isu-isu selama ini beredar. Seolah-olah masyarakat setempat tidak ikut berperan aktif untuk melakukan kegiatannya di wilayahnya. Nah, yang harus dipegang Bapak Ibu sekalian pengertian dari IPR itu sendiri. Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk pelaksanaan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Jadi luas wilayah yang dibatasi, investasi terbatas. Kenapa? Dan yang bisa melakukan kegiatan pertambangan melalui IPR, ini Bapak Ibu sekalian harus kita jadikan pedoman, ya. Hanya satu, rakyat setempat. Kemudian yang kedua, koperasi pun setempat. Jangan sampai nanti kita buka pintu IPR, pemainnya orang dari Jakarta lagi. Kasihan masyarakat setempat, nggak dapat apa-apa, dapat abunya. Ya. Ini mungkin kita harapkan pengawasan bersama-sama nanti. Ketika ada mengaku IPR, kita cek benar pemiliknya itu siapa. Kami harapkan juga nanti pemerintah provinsi membuat sebuah perda, ya. Karena atas nama rakyat pun harus diteliti lagi, Bu. Karena kami pengalaman di migas itu ada namanya istilah partisipasi interest 10% yang kita sampaikan agar dilakukan oleh pemerintah daerah dan dilakukan oleh BUMD. Tapi nyatanya BUMD itu investornya di luar banyak. Nah, ini IPR juga harus kita cermati. Tadi mungkin Bu, teknologi apa sih yang bisa digunakan, ya juga harus hati-hati. Jangan sampai tadinya kita kehendaki agar rakyat yang melakukan eksploitasi, kemudian dengan alih-alih tidak punya teknologi, ada pendanaan dari luar yang menyiapkan itu semua, akhirnya rakyat tidak dapat apa-apa lagi. Ini tentunya tidak kita harapkan. Makanya IPR itu tentunya harus kita cermati benar agar maksud dari undang-undang itu kena.
Jangan sampai nanti IPR sudah dibuka, ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Memang, mohon suara Pak Martin ya, setahu saya memang tidak dipertegas menggunakan teknologi seperti apa ya. Yang jelas tidak boleh menggunakan bahan peledak, ya, karena rakyat yang menggunakan. Jangan sampai nanti menggunakan bahan peledak, salah menggunakan dan diledakkan rumah orang. Itu tentunya kita tidak harapkan. Aturan-aturan yang lainnya kita belum atur. Nah, momen hari ini mungkin juga merupakan suatu kesempatan buat kami nanti untuk melakukan pengaturan berikutnya, Bu. Apa teknologi yang bisa dipakai, tapi minimal itu tadi roh utamanya harus kita jaga, bahwa pelaku pertambangan IPR itu adalah rakyat setempat, koperasi setempat. Jadi kalau Bapak Ibu berasal dari kabupaten Gunung Mas, itu yang diutamakan. Jangan sampai nanti pemainnya dari Barito Kuala atau dari Kabupaten Tanjung yang duitnya udah banyak ya. Nah, nanti kasihan lagi masyarakat setempat, cuma dikasih persentase yang kecil. Ini yang maksud dari IPR tersebut. Kemudian mungkin tadi IPR kok sudah digunakan kok sampai hari ini belum ada izin. Alhamdulillah, sebelum ada IPR maka harus ada BP dulu, wilayah pertambangan. Wilayah pertambangan yang ditetapkan oleh Menteri. Dan alhamdulillah untuk Kalimantan Tengah ini sudah ditetapkan Bu wilayah pertambangannya. Itu dengan Kepmen, tadi saya coba searching ya. Kepmen nomor 109.K garis miring MD titik 01 garis miring MNM titik B garis miring 2022. Di dalam wilayah pertambangan itu nanti ada wilayah-wilayah di situ, ada wilayah usaha pertambangan dan ada juga WPR. Tapi perlu kita cek apakah di Kalimantan Tengah ini ada WPR-nya apa tidak. Karena untuk menjadi WPR, menjadi wilayah pertambangan itu kembali lagi usulan dari pemerintah provinsi. Kita harus benar-benar nanti kita cek ya, Pak Martin, ada wilayah, mudah-mudahan sudah ada, ya, rata-rata sih sudah ada WPR-nya. Ya. Tadi Ibu sampaikan, yang ada di IPR nggak ada emasnya. Memang ini tugasnya pemerintah daerah harusnya. Sebelum menetapkan harusnya mereka sudah melihat wilayah, kan? Tidak mungkin pemerintah pusat sampai seperti itu kita melakukan penelitian. Jadi sebelum menetapkan BP, kita menunggu permohonan dari pemerintah provinsi. Dan setelah dimohonkan harusnya di situ sudah ada data yang akurat, bagian emas ada di mana saja misalnya. Itu menjadi wilayah WPR. Jadi IPR hanya bisa dilakukan dengan di wilayah WPR. Nah, WPR-nya sudah ditetapkan, WP-nya sudah ditetapkan, mudah-mudahan WPR-nya ada. Kemudian tadi rakyat terus diapain ini? Rakyat pada bingung. Nah, ini juga tugas dari pemerintah provinsi untuk mensosialisasikan. Wadahnya sudah ada. Satu lagi sebenarnya tugas dari pemerintah provinsi adalah membuat dokumen pengelolaan ya, kalau nggak salah itu ya. Setelah WP ditetapkan, kemudian pemerintah provinsi